kita sore hari ini akan kembali belajar Injil sinopsis, ya. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita baca, saya mau menjelaskan Bapak Ibu bahwa kitab suci Perjanjian Baru khususnya itu tidak semata-mata hanya memunculkan mujizat, ya. Bahkan sebetulnya mujizat-mujizat itu tidak seperti yang kita pikirkan sebetulnya, ya. Cuman itu memang dibuat metafora gitu ya, supaya menarik. Tetapi kitab Perjanjian Baru sebetulnya titik tekan yang terutama adalah menjelaskan Yesus sebagai Mesias, menjelaskan Yesus sebagai anak manusia. Anak manusia apa yang dimaksud? Anak manusia yang dimaksud adalah anak manusia yang diberi kuasa oleh yang lanjut usia. Kenapa saya hubungkan dengan itu? Karena memang zaman-zaman itu adalah zaman-zaman meningkatnya pengharapan mesianik. Seperti pernah saya katakan, sebuah nubuatan, sebuah pernyataan profetik itu tidak mungkin jauh dari zaman munculnya nubuatan itu, ya. Antara nubuatan dan penggenapan, antara profetiknya dan penggenapannya tidak mungkin terlalu jauh, gitu ya. Kalau kita belajar sejarah penulisan kitab suci, Bapak Ibu, kitab Daniel, ya, kitab Daniel itu ditulis 163 sebelum Masehi. Yesus itu tahun 30 Masehi. Bar-Koba itu sekitar tahun 130 Masehi. Antara Daniel 163 sebelum Masehi sampai 130 Masehi, ini ada rentang waktu 3 abad. 3 abad. Ya. Di zaman ini Bapak Ibu, di zaman berkembangnya pengharapan mesianik ini, muncul banyak mesianik, muncul banyak Mesias. Yang ngaku Mesias bukan cuma Yesus. Ya. Ada Yesus, satu Yesus pasti dah. Yesus. Ya. Ada Yohanes Giskala. Nomor 3, ada Simon Bargiora. Ada Eleazar bin Simeon. Yang kelima, ada Simon Bar-Koba. Bapak Ibu, yang ngaku Mesias ini ada banyak. Bagi kita yang benar adalah Yesus. Tapi bagi orang saat itu, ada 4 yang lain yang memimpin pemberontakan. Tahun 73 ini. Ini tahun 70. Nomor 5, Simon Bar-Koba, ini tahun 130. Didukung Rabi Akiva. Yang menyatakan Simon Bar-Koba ini adalah Mesias itu Rabi Akiva.
Jadi Bapak Ibu, zaman itu zaman Mesias. Jadi kalau Yesus menyatakan dirinya anak manusia, pasti anak manusia versi Daniel, bukan versi yang lain. Paham ya? Saya menyatakan ini ya, saya ngomong di awal ini, saya menjelaskan di awal ya tentang pengharapan Mesias di 3 abad setelah kitab Daniel itu, supaya Anda bisa menghayati kisah yang akan kita bedah di Matius 9 ayat 1 sampai 8 ini. Itu ada hubungannya Bapak Ibu. Ya, ada hubungannya. Dari ayat-ayat yang akan kita baca ini akan tampak yang dimaksud Yesus. Akan tampak yang dimaksud Yesus. Ya, bukan sembarangan. Ya. Jadi semenjak kitab Daniel menyatakan ada yang lanjut usia memberikan kuasa kepada sosok seperti anak manusia, berkembang pengharapan Mesias, berkembang pengharapan akan lahirnya orang yang diberi mandat oleh Allah. Nah itu, berkembang. Seperti kita zaman sekarang, itu ada nubuatan bahwa setelah 500 tahun berakhirnya masa Hindu Jawa, akan muncul yang namanya Satrio Piningit, atau akan muncul yang namanya Semar, atau apa nama, siapa tuh? Adalah nubuatan-nubuatan seperti itu di Jawa. Dan hari-hari ini mulai berkembang. Kalau Anda yang suka dengan sastra-sastra itu mulai berkembang. Ya. Ada yang namanya penasehatnya Raja Brawijaya. Siapa lupa saya namanya? Bukan. Itu disebut Semar, itu dipahami sebagai titisan Semar. Nah, itu akan datang kembali setelah 500 tahun. Nah, kayak begitu tuh berkembang, ya. Cerita-cerita itu berkembang. Sabdo Palon maksudnya, ya. Sabdo Palon itu dayang-dayang atau istilahnya mbok embannya Raja Majapahit Brawijaya. Dia mengatakan 500 tahun lagi akan kembali. Gitu. Ya sama, hal-hal seperti itu muncul Bapak Ibu. Ya, tradisi-tradisi kuno itu seperti itu. Gitu ya. Nah, masalahnya siapa? Anak manusia yang sesungguhnya. Gitu ya. Nah, kita baca yuk. Silakan Pak Handoko. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Ya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, Yesus menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Oke. Bapak Ibu, pembacaan ini sering dibahas oleh khotbah-khotbah di gereja ya, sering dibahas. Khususnya yang berkaitan dengan mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan. Tetapi ya, kita tidak akan membahas itu. Kita akan mendalami apa yang dilakukan Yesus yang oleh orang Yahudi dianggap menghujat Allah. Ya. Nah, kita akan telusuri ya. Yesus naik perahu kembali dari Gerasa ke kota kediamannya.
ya, ke kota kediamannya. Berarti kota kediaman Yesus ini di seberang danau. Ini bukan Nazaret. Nazaret memang tempat kelahiran Yesus dan Yesus besar di sana. Ya. Tetapi kemudian gitu ya, dia hidup di Kapernaum. Ya, Yesus pindah ke Kapernaum. Sekampung dengan murid-murid. Ya, kita baca Matius 4 ayat 13. Jadi kota yang dimaksud di situ bukan Nazaret tapi Kapernaum, di pinggir danau. Silakan. Matius 4 ayat 13, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Keren ya. Kalau ada kesempatan ke Israel, daripada ke Yerusalem, saya kepingin ke situ. Yesus tinggal di Kapernaum Bapak Ibu, di pinggir danau. Nah, asik ya. Suatu saat orang-orang membawa orang lumpuh. Ya, di Injil yang lain dikatakan mereka membongkar atap. Ya, membongkar atap meskipun tanpa kata-kata yang membongkar atap ini tidak pakai ya Tuhan Yesus tolong sembuhkan teman saya. Enggak ada kata-kata itu, tetapi mereka membongkar atap lalu menurunkan yang lumpuh. Yesus melihat tekad mereka yang disebut sebagai iman, gitu ya. Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, sakit penyakit selalu dihubungkan dengan dosa kepada Allah. Sehingga telah terbentuk premis siapapun yang sakit atau miskin bahkan adalah kutukan atau hukuman Allah. Itu sudah premis Yahudi. Oh sakit, kena kutuk. Oh miskin, kena kutuk. Gitu ya. Makanya banyak gereja-gereja sekarang, terutama yang menganut teologi kemakmuran, yaitu mereka berpikir miskin itu kena kutuk. Oke. Jadi dalam premis Yahudi, yang sakit atau yang miskin adalah kena hukuman Allah. Dan hanya Allah yang mampu melepaskan mereka. Nah, pada saat Yesus melihat orang yang diturunkan dari atap ini, Yesus melihat iman mereka, meskipun mereka tidak ngomong apa-apa. Dan berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Yesus tidak ngomong sembuhlah kamu, dosamu sudah diampuni, itu dulu. Baru nanti kemudian bangun dan berjalanlah. Tapi yang pertama dikatakan, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena premis orang saat itu, berpikir orang yang lumpuh ini banyak dosanya. Ya mungkin saja, kita nggak pernah tahu, nggak pernah diceritakan kan. Tetapi yang pasti Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Bukan akan diampuni. Dosamu sudah diampuni, bukan akan diampuni loh. Kata-kata ini Bapak Ibu menggemparkan orang-orang Yahudi saat itu. Bagi mereka kata-kata itu merupakan penghujatan. Yesus dianggap menghujat Allah. Sebab bagi orang Yahudi yang bisa mengampuni dosa adalah Allah sendiri. Halo? Yang bisa mengampuni dosa itu Allah sendiri Bapak Ibu. Bagi Yahudi itu tidak mungkin mengampuni dosa. Ya nanti akan kita breakdown. Ya akan kita teliti ayat-ayat itu. Ayat-ayat tentang pengampunan ya. Tetapi yang pasti dia dianggap menghujat Allah. Karena orang Yahudi berpikir yang bisa mengampuni dosa adalah Allah sendiri. Kita baca yuk, Markus 2 ayat 7. Markus 2 ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah jelas ya, ini premis Yahudi, ini premis mereka. Dan itu tidak salah Bapak Ibu. Secara teologi Yahudi, pola pikir ini tidak salah. Kita baca lagi ya, Lukas 5 ayat 21. Lukas 5 ayat 21, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah ya, dua ayat yang mengatakan penghujatan Yesus kepada Allah
Karena anggapan yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah. Itu hak Allah. Pengampunan adalah hak Allah. Lah kok Yesus mengampuni? Ya. Ini dianggap menghujat Allah. Ini dianggap tidak sopan. Ini dianggap merebut haknya Tuhan. Atau menganggap Tuhan sendiri. Yang menganggap, Yesus menganggap dirinya Allah sendiri itu. Yang makanya disebut menghujat Allah. Dalam tradisi Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, ya, mengampuni dosa bukan hal sepele. Yesus ngomong, dosamu sudah diampuni. Mek ngomong gitu ya. Padahal dalam tradisi Yahudi, mengampuni dosa bukan hal sepele. Ada pemahaman dalam perjanjian lama tentang dosa sebagai berikut. Yang pertama, ya ini kita bahas dulu. Jadi gini loh Bapak Ibu, ya bisa saja Tuhan mengampuni. Karena pola pikir kita Yesus sudah Tuhan. Saat itu kan Yesus belum dianggap Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan sampai sekarang pun gak dianggap Tuhan loh. Yang anggap Tuhan Yesus itu cuma orang Kristen. Itu ya. Dalam pemikiran Yahudi, ya, dosa berarti melanggar hukum Allah. Melanggar 613 perintah. Itu berarti manusia bersalah di hadapan Allah. Ya. Allah punya aturan 613, manusia melanggar, ya, dari aturan itu berarti manusia berdosa di hadapan Allah. Manusia berdosa terhadap Allah. Maka hukuman atau pembalasan dari Allah pada setiap pelanggaran manusia. Saya bersalah kepada Pak Menlu. Yang layak memberi saya pengampunan siapa? Pak Menlu. Maksud saya salah kepada Pak Menlu, misalnya saya istilahnya merugikan Pak Menlu gitu ya, atau apa ya istilahnya melakukan kejahatan kepada Pak Menlu. Tapi Pak Tony yang memaafkan saya. Ngerti maksudnya? Kan gak nyambung. Manusia bersalah di hadapan Allah, ya Allah yang mengampuni. Bukan manusia lain, gitu loh maksudnya. Ya. Maka ada hukuman atau pembalasan dari Allah pada setiap pelanggaran manusia. Sekaligus Allah yang memberi mekanisme pengampunan atau penghapusan dari pelanggaran. Manusia bersalah di hadapan Allah, maka Allah yang berhak menghukum. Termasuk Allah juga yang berhak mengampuni dengan segala mekanismenya. Ya, pengampunan dalam tradisi Yahudi bukan abab tok, bukan kata-kata, tetapi ada ritualnya. Ya. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu, pembalasan adalah hak Allah karena hukumnya yang dilanggar. Demikian juga seharusnya pengampunan adalah hak Allah, bukan hak manusia. Itu sebabnya Yesus dianggap menghujat. Lah siapa kamu? Gitu ya. Kita baca yuk, Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jelas? Dalam tradisi Yahudi, Allah lah yang mengampuni, Allah lah yang menghukum manusia, bukan yang lain. Ulangan 32 ayat 35. Ulangan 32 ayat 35, hakkulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jelas? Hakkulah pembalasan, betul ya? Hakkulah dendam dan pembalasan.
Jadi kalau manusia mengampuni manusia lain tanpa ada kewenangan dari Tuhan, itu penghujatan. Itu kurang ajar. Ya, Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan adalah hak Allah, bukan hak manusia. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jika Yesus mengampuni manusia, bagi orang Yahudi, Yesus ini sedang mensejajarkan dirinya dengan Allah. Atau bahkan dianggap menyatakan diri Allah. Itu sebabnya Yesus dianggap menghujat. Bapak Ibu, dalam premis Yahudi, ini logika yang tidak salah. Ini benar. Pantas bagi orang Yahudi marah jika Yesus memang bukan Allah. Ya, jika memang Yesus bukan Allah, orang Yahudi itu layak marah. Gitu loh. Karena dalam premisnya, mereka taunya itu, betul enggak? Mereka taunya Allah yang mengampuni, Allah yang menghukum. Pengampunan maupun hukum itu hak Allah. Siapa kamu menganggap dirimu Allah bisa mengampuni orang? Itu maksudnya. Ya. Kedua, ya, penghapusan dosa ada mekanismenya. Ya. Hukuman maupun penghapusan dosa itu adalah hak Allah. Tetapi tidak serta-merta cuman perkataan. Ada ritual yang harus dilakukan dalam tradisi Yahudi. Ya, kita baca yuk. Keluaran 30 ayat 10. Keluaran 30 ayat 10, sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya, dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Ya, penghapusan dosa ada ritual korban, ada darah yang harus dicurahkan. Ya, ini tradisi Yahudi. Imamat 9 ayat 3. Supaya semakin kuat, kita baca aja dasar-dasarnya ya. Imamat 9 ayat 3, dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela, untuk korban bakaran. Ya, cara menghapus dosa tidak sekedar Tuhan ampuni aku. Orang Yahudi tidak begitu. Ya. Cara penghapusan dosa, seseorang yang berdosa itu mempersembahkan korban. Penghapusan dosa di hadapan Allah ada aturannya. Tidak serta-merta ampunan didapat melalui pernyataan singkat. Dosamu diampuni. Loh, siapa kamu? Minta ampun itu ada ritualnya lah, kamu kok tiba-tiba mengampuni orang. Nah, itu menjadi apa ya? Shock, ya, menjadi shock terapi, ya, bukan shock terapi ya. Itu hal yang mengejutkan bagi orang Yahudi saat itu. Siapa orang ini kok seenaknya? Gitu ya. Bagi tradisi Yahudi pengampunan itu bukan hal gampang. Ada mekanismenya. Gitu ya. Pengampunan yang Yesus berikan kepada orang lumpuh itu terkesan menyederhanakan pengampunan. Gampang no hak Tuhan, gitu istilahnya. Menggampangkan hak Allah. Yang bagi Yahudi pengampunan itu rumit, Bapak Ibu. Mengampuni dosa, yang dimaksud mengampuni dosa, kata yang dipakai adalah apiemi, yang berarti membiarkan pergi. Ya, mengampuni itu berarti membiarkan pergi. Meninggalkan atau tertinggal, mengenyampingkan, toleran, memaafkan. Ada satu juga arti kata apiemi ini diceraikan.
Jadi memaafkan itu sama dengan diceraikan. Gitu ya. Kita perlu tahu ya, pola pikir mereka, suami istri menikah itu berarti satu dengan lainnya punya kewajiban dan tanggung jawab. Bila satu pihak tidak loyal, tidak setia, tidak melakukan kewajibannya, akhirnya cerai, itu artinya dimaafkan loh. Jangan berpikir negatif, jangan berpikir perceraian itu selalu negatif. Cerai itu artinya dimaafkan, nyos pergi yo, kamu tidak bisa menggenapi tanggung jawabmu sebagai istri, metuai dari rumah, tak ceraikan, itu berarti dimaafkan. Halo, jadi jangan berpikir buruk tentang perceraian terus ya. Ayatnya ngomong begitu, gitu loh ya. Pola pikir Yahudi itu seperti itu. Bapak Ibu, setelah kita memahami ini, penghukuman hak Allah, pengampunan hak Allah, dan pengampunan bukan sesuatu yang mudah, tetapi rumit, ada mekanismenya. Itu sebabnya Yesus dianggap menghujat Allah. Ya. Tapi apakah benar Bapak Ibu Yesus menghujat Allah? Apakah benar Yesus menyederhanakan pengampunan dari Allah? Ya, nah, kita harus bisa melihat ini dalam perspektif Yesus yang menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Siapa anak manusia? Anak manusia adalah sosok ilahi di kitab Daniel yang dipahami telah menerima kuasa Allah, bukan akan menerima kuasa. Yesus tidak ngomong kepada orang lumpuh ini, dosamu akan kuampuni. Atau ada lanjutan diskusinya misalnya, kapan Tuhan kau mengampuni aku? Nanti setelah aku mati di salib, aku bangkit, kamu tak ampuni. Atau nanti setelah aku jadi Tuhan, setelah aku diangkat jadi Tuhan, kamu tak ampuni. Tidak loh. Saat itu Yesus ngomong sama yang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Berarti saat itu Yesus menyatakan dirinya berhak mengampuni. Halo, ini jelas. Apakah Yesus berhak mengampuni? Jika dia menyatakan diri sebagai anak manusia, maka di dalam kitab Daniel dijelaskan anak manusia itu telah menerima kuasa. Betul enggak? Bukan akan. Ini menunjuk praeksistensi Yesus sudah ada dan sudah diberi wewenang. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kejayaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, perhatikan ayat. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, gitu ya. Di dalam kitab Daniel 7:13 ayat 14. Daniel 7 ayat 14, kata diberikan, edote, itu bentuknya auris. Kata diberikan, itu tidak menunjuk ke masa depan. Anak manusia akan kelak kuberikan kuasa, tidak. Itu bentuknya auris. Pada saat yang lanjut usia, memberikan kuasa kepada anak manusia, itu bentuknya auris. Ya, bentuk auris itu maksudnya, kuasa itu telah diberikan dan sedang dimiliki. Halo, ini tidak kelihatan kalau di dalam bahasa terjemahan Indonesia gitu ya. Daniel 7 ayat 14 tadi ya. Di sini dikatakan yang maha tinggi, yang maha mulia, yang lanjut usia memberikan, itu dalam arti telah memberikan dan sedang. Telah dan sedang. Berarti kuasa yang diberikan kepada anak manusia itu sudah pernah diberikan, bukan tahun 163,
berarti sebelumnya sudah diberikan. Ngerti ya maksudnya ya? Paham enggak? Jadi bentuk auris itu, kuasa itu sudah pernah diberikan. Saya bisa jelaskan ini. Ya, tetapi kalau saya jelaskan sekarang ini tidak selesai. Ya, jadi bentuk auris itu, kuasa itu telah diberikan dan terus berlanjut dan terus. Halo? Terus. Kuasa itu sudah diberikan dan terus diemban. Terus dimandatariskan, terus. Halo? Jadi kuasa yang diberikan yang maha tinggi, yang lanjut usia kepada anak manusia, itu bukan kelak. Sudah. Ya, ini menunjuk apa yang dinyatakan Daniel itu lebih tepat dikatakan pernyataan, penglihatan akan sebuah pernyataan. Bukan nubuat, bukan akan datang sifatnya. Ini penting Bapak Ibu. Keterangan waktu di ayat 9, ya, di pasal 9 ayat 2, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, pasal 9 ayat 2 dikatakan, dosamu sudah diampuni. Ada kata sudah diampuni. Ini menunjuk pengampunan itu terjadi saat itu. Ya, bentuknya pengampunan, dosamu sudah diampuni yang diucapkan Yesus di pasal 9 ayat 2 itu verb indikatif perfect. Ya. Verb indikatif perfect pasif. Jadi sudah, pengampunan itu sudah diberikan, bukan kelak. Meskipun Yesus belum mati di salib, meskipun Yesus belum mati di salib, meskipun Yesus belum bangkit, Yesus sudah bisa mengampuni. Kenapa? Karena dia sudah menerima kuasa itu. Halo? Kalau Yesus belum pernah diberi kuasa Allah itu, kalau Yesus belum pernah diberi kuasa oleh yang lanjut usia itu, saat Yesus mengampuni orang lumpuh itu, berarti dia menghujat Allah. Kalau belum punya kuasa itu. Tetapi kenapa Yesus berani mengampuni orang itu? Karena dia sudah punya kuasa itu. Halo? Jelas? Yesus tidak bicara tentang pengampunan di masa yang akan datang. Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Saat itu, saat Yesus ketemu orang lumpuh itu, dosanya sudah diampuni. Itu menunjukkan Yesus sudah punya kuasa mengampuni. Kapan kuasa itu diberikan? Oleh yang lanjut usia, itu sudah diberikan sebelum Daniel melihat yang lanjut usia memberikan kuasa kepada anak manusia. Wow, itu jelas. Ya. Yesus menyatakan dosamu sudah diampuni. Dosamu, itu sebetulnya dosa itu dosa-dosa, bukan tunggal, tapi plural. Sifatnya plural. Jadi kelihatannya memang banyak dosanya ini orang, ya. Dosamu sudah diampuni, banyak dosa. Ya. Baru Yesus ngomong, ya. Tetapi supaya kita baca aja, Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu, tidak ada orang Yahudi yang cukup waras berani ngomong anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Orang Yahudi tidak berani ngomong kayak gitu, tuh tidak ilok. Nyebut nama Allah saja nggak berani. Yahweh gitu nggak berani. Ya, apalagi mengampuni dosa. Ya siapa? Tetapi Yesus mengatakan di dunia ini anak manusia, dia maksudnya berkuasa mengampuni dosa. Berarti dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Lah kapan kuasa itu diberikan? Jauh sebelum kitab Daniel menyatakan yang lanjut usia memberi kuasa kepada anak manusia.
Yesus sudah punya kuasa itu. Sebagai anak manusia yang ilahi. Gitu ya. Halo, make sense enggak? Masuk akal enggak? Kalau faktanya enggak seperti ini Bapak Ibu, tanpa kuasa diberikan Allah Bapa kepadanya, lalu dia mengampuni dosa orang. Yesus ini benar-benar penghujat loh. Enggak punya hak dia ngampuni. Lah kok dia ngampuni? Masa kita meneladani sosok penghujat? Halo? Yesus ini cuma gini loh ya, kalau saya baca ayat demi ayat, kitab demi kitab, kemungkinannya cuma dua Yesus ini. Yesus itu betul-betul penerima kuasa dari yang ilahi, pra-eksisten, atau orang gendeng, atau orang gila. Terlalu berani, kurang ajar. Ngerti maksudnya enggak? Hanya dua itu. Kita yakin yang mana? Enggak ada manusia Yahudi berani mengampuni orang kalau dia memang benar-benar enggak punya kuasa itu. Kita harus bisa membedakan Allah memberi kuasa atau mandat dalam karya keselamatan dan kuasa atau mandat menghakimi memerintah dunia setelah semua tugasnya selesai. Ini harus dibedakan. Pada saat di kitab Daniel, ini mandat untuk menyelamatkan. Ya, kita baca Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, ini pernyataan Yesus Bapak Ibu. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu mandatnya. Jadi dia datang dengan mandat itu, dengan kuasa itu. Yohanes 12 ayat 47. Yohanes 12 ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, saat Yesus datang yang pertama kali itu, yang saat itu dia datang Bapak Ibu untuk menyelamatkan. Bukan untuk menghakimi. Bukan. Jadi kedatangan pertama Yesus itu hubungannya dengan kitab Daniel adalah kuasa untuk menyelamatkan. Tetapi nanti jika karya keselamatan sudah diselesaikan dengan tuntas, baru Yesus punya kuasa menghakimi. Kita baca yuk, Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, ini ayat muncul kapan? Setelah penebusan kan? Bahkan setelah bangkit. Kalimat ini kan menjelang Yesus naik ke surga. Betul ya? Jadi setelah semuanya selesai baru Yesus punya kuasa menghakimi. Kelak aku yang menghakimi, memerintah itu menghakimi. Tetapi bukan berarti sebelum semuanya selesai Yesus tidak punya kuasa. Dia punya kuasa untuk menyelamatkan. Dia punya kuasa untuk mengampuni. Itu sebabnya dia berani ngomong, dosamu sudah diampuni. Sudah, bukan akan, sudah. Jauh sebelum Yesus disalib, Yesus sudah punya kuasa mengampuni. Bukan menghujat, karena kuasa itu sudah diberikan. Dan dinyatakan oleh kitab Daniel. Karena Yesus memang berkuasa. Jauh sebelum kitab Daniel ditulis, kuasa itu telah diberikan. Sudah. Ya. Bapak Ibu, Yesus juga tidak menyederhanakan pengampunan dosa. Tidak. Yesus gak bondo abab.
Yesus tidak menyederhanakan pengampunan dosa. Sebab Yesus yang kelak menggenapi sebagai korban penghapus dosa. Betul? Satu, dia punya kuasa mengampuni karena sudah diberi mandat oleh yang maha tinggi. Yang kedua, dia berhak mengampuni karena kelak dialah korban penebus dosanya. Halo? Ini jelas Bapak Ibu. Dia berhak mengampuni siapapun sebab dialah yang mengangkut dosa dunia. Sebelum dia melakukan apa-apa, sebelum Yesus naik di salib, Yohanes Pembaptis sudah ngomong. Yohanes 1 ayat 29. Ayo baca. Ini kan ayat-ayat yang muncul sebelum penebusan. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Yohanes Pembaptis mengatakan ini sebelum Yesus melayani. Yesus baru muncul, bahkan mungkin baru dibaptis saat itu, belum ngapa-ngapain. Tapi Yohanes sudah mengatakan, kelak dia yang mengampuni manusia. Berarti kuasa itu sudah ada. Sudah dipilih oleh Allah sejak semula untuk mati di salib. Sebagai penyelamat, sebagai penebus. Loh kayak kita tidak diberi mandat untuk menghapus dosa, tiba-tiba misalnya saya dengan rela mati di salib, bisa menghapus dosa dunia? Tidak bisa, tidak diberi mandat kok. Kon mati-mati karepe dhewe, Fit, kan begitu. Bagaimana kita sekarang memandang Yesus? Jika Yesus sekedar manusia biasa yang diangkat jadi Tuhan setelah melakukan penebusan, maka Yesus tidak berhak menyatakan pengampunan sebelum semua tugasnya tuntas. Benar enggak? Kalau Yesus manusia biasa, harus menyelesaikan tuntas dulu. Baru kamu punya hak. Karena Yesus manusia biasa yang lahir dari rahim Maria, yang belum pernah ada sebelum Maria ada. Betul enggak? Tapi enggak seperti itu. Ya. Hanya orang sok yakin yang berani berpikir layak mengampuni seperti itu. Tapi Yesus tidak. Yesus memang dapat mandat dan dia memang punya kuasa untuk mengampuni. Bahkan sebelum dia menebus dosa manusia, dia punya kuasa untuk menyelamatkan. Jika Yesus adalah Tuhan sejak semula diberi mandat oleh Allah, menurut kitab Daniel 7 ayat 14, maka dia raja yang berhak mengampuni. Dikatakan Daniel 7 ayat 14, dia punya kuasa raja. Raja itu berhak menghukum dan berhak mengampuni. Yesus itu raja sejak semula, raja praeksisten. Ya. Kok bisa raja praeksisten? Baca kitab Samuel. Kitab Samuel mengatakan, jangan engkau marah Samuel, yang mereka tolak bukan kamu, tapi mereka menolak aku sebagai rajanya. Betul? Ingat ayat itu? Pada saat orang Israel minta raja, raja praeksisten itu sudah ngomong, dia menolak aku. Pada saat orang Majus mencari Mesias yang lahir, di manakah raja orang Yahudi? Orang Majus tidak mengatakan di manakah calon raja orang Yahudi? Di manakah raja orang Yahudi? Pada saat itu raja yang lahir, bukan calon raja. Kapan jadi rajanya? Ya praeksisten, raja Yahudi. Itu maksudnya. Loh, kita kan harus bisa merangkai semua kisah ini Bapak Ibu. Daniel 7 ayat 14, sesungguhnya bukan sekedar nubuatan, tetapi pernyataan bahwa anak Allah itu punya kuasa. Dia hadir ke dunia dengan kuasa. Bukan akan diberi kuasa, sudah punya kuasa. Gitu ya. Tetapi kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk menyelamatkan, bukan kuasa untuk menghakimi. Nah, ini beda. Yesus bertanya, ya ini juga ini ciri-ciri ya, ini ciri-ciri. Ayo kita pikir sungguh-sungguh. Jadi jangan mentafsirkan ayat itu hanya dari kalimat asli, bahasanya apa, maksudnya begini dengan premis sendiri.
Ada konteks, ya, ada latar belakang kisah. Yesus bertanya, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Mana lebih mudah? Ayo. Ini sama sulitnya. Pertanyaan Yesus bagi manusia ini sulit semua. Kalau mengatakan mengampuni dosa, jelas bukan wewenangnya. Kamu menghujat, betul enggak? Kalau dikatakan membuat mujizat lebih mudah, manusia enggak punya kemampuan buat mujizat. Halo? Masuk enggak sampai sini? Yesus bertanya, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mana yang lebih mudah? Sebetulnya pernyataan atau pertanyaan Yesus ini bagi manusia sulit semua, tidak ada yang mudah. Mengampuni dosa bukan wewenang manusia, membuat mujizat juga bukan kemampuan manusia. Pertanyaan ini, ya, pertanyaan Yesus ini sesungguhnya untuk membuka mata manusia dan pikiran orang Yahudi bahwa dia adalah anak manusia yang diberi kuasa oleh yang lanjut usia itu. Ngomong begini ini tidak gampang loh, Bu pikir gampang. Gampang mana coba, ayo. Ya istilahnya Yesus ngomong begitu. Kalau menurutmu tidak ada yang lebih mudah, kamu harus tahu, akulah yang diberi kuasa oleh yang maha kuasa. Akulah yang diberi kuasa oleh yang lanjut usia itu. Akulah anak manusia itu loh maksudnya. Yesus tidak menghujat Allah dengan menyamakan diri sebagai Allah. Yesus menyatakan dirinya anak Allah, anak manusia. Dan semua tahu namanya anak Allah atau anak manusia itu utusan Allah. Amin Bapak Ibu. Ini membuktikan Yesus bukan seorang penghujat Allah. Semua sudah dibantah. Masalahnya orang Yahudi percaya apa enggak. Yesus adalah utusan Allah pra-eksisten. Itu aja. Sama seperti kita sekarang. Anda percaya Yesus pra-eksisten atau Yesus yang baru muncul setelah dilahirkan Maria? Kalau Anda percaya Yesus baru muncul setelah dilahirkan Maria, maka dia seorang penghujat. Tidak punya kuasa apa-apa sebelum dia tuntas naik ke salib, belum punya kuasa apa-apa. Mana mandatnya? Tidak ada. Bapak Ibu, Allah Bapa adalah puncak penyembahan. Tetapi kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Bapa karena kita berdosa. Kita baca yuk, Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya, kita tidak bisa ketemu Bapak. Bapak itu kudus, kita tuh najis. Yang kudus tidak bisa ketemu yang najis. Oleh sebab itu, perlu perantara supaya manusia bisa berhubungan dengan Allah. Siapa perantara itu? Yesus. Kita harus sadari bahwa Yesus adalah perantara atau imam kita sampai kepada Bapa. Jadi nggak usah sok-sokan menghampiri Allah secara langsung. Anda tidak bisa. Dosa Anda ditanggung Yesus. Anda menghampiri Bapa itu melalui Yesus. Halo. Seperti Musa dulu. Itu contoh sebetulnya. Musa, engkau saja yang menghadap Allah, kami jangan, kami takut. Ngerti enggak maksudnya? Itu. Masalahnya orang sekarang ini sok suci. Merasa bisa berpikir bersih, merasa bisa berbuat baik, sudah merasa layak menghampiri Allah. Enggak bisa. Anda butuh Yesus. Karena dialah yang mengampuni dosa kita, dialah yang menanggung dosa kita, dan kita menghampiri Bapa
Istilahnya loh ya, apa kata Yesus? Kita cuma ngekor sama Yesus, Yesus yang menghadap Bapa. Kalau Anda muncul sendiri, Anda binasa, pasti. Kita harus sadari bahwa Yesus perantara kita sampai kepada Bapa. Ya, kita baca Yohanes 1 ayat 18. Alkitab menjelaskan Alkitab itu sudah yang paling benar. Kalau tidak ada penjelasannya jangan percaya saya. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Sama dengan tidak ada seorang pun yang bisa memahami Allah. Terlalu misterius Bapak Ibu. Kalau sekarang Anda dalam doa bisa mendengar pesan-pesan Allah gitu ya, itu sebetulnya bukan Allah. Anda menerima pesan-pesan Roh Kudus. Anda menerima pesan-pesan yang pernah Anda baca melalui kitab suci yang diingatkan oleh Roh Kudus. Bukan Allah langsung ngomong Anda, tidak mungkin itu. Ya. Kita baca yuk. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesuslah jalan kepada Bapa. Jadi Anda tidak bisa menghampiri Bapa langsung tanpa Yesus sebagai jalannya. Memang kita berdoa kepada Bapa seperti Yesus mengatakan doa Bapa kami di surga, itu memang boleh. Tetapi jangan anggap Anda mampu memahami Bapa. Makanya selalu kita tutup di dalam nama Yesus aku berdoa. Maksudnya apa? Sesuai perkataan Yesus, sesuai teladan Yesus, kita menghampiri Bapa. Kita tidak bisa ketemu Bapa langsung. Halo, nggak usah sok yakin Anda bisa menemui Bapa. Kalau manusia seperti kita ini bisa menemui Bapa langsung, Yohanes 14 ayat 6 dihapus saja. Yohanes 1:18 dihapus saja. Kalau ada orang pendeta merasa bisa dekat dengan Allah langsung, hapus aja kitab ini. Hapus aja perjanjian baru. Perjanjian baru itu dinyatakan kepada kita supaya kita tahu kamu tidak bisa menghadapi Allah langsung. Kita ini menghampiri Allah di dalam nama Yesus. Melalui Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Melalui Yesuslah. Jadi kalau kita berdoa kepada Yesus salah apa enggak? Ya tidak. Karena memang jalan itu kita sampai kepada Bapa. Ya. Yesus diutus Allah mewakili Bapa. Ya, Yesus diutus Allah mewakili dirinya agar manusia dapat berinteraksi dengan Allah yang tidak kelihatan. Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Melalui jalan Yesuslah aku sampai kepada Bapa. Maksudnya apa? Kamu tidak bisa langsung. Aku harus memahami Yesus, aku harus mengikuti perintahnya Yesus, aku harus mendengarkan firman-Nya Yesus. Itu berarti aku sama dengan bertemu Bapa. Dengarkan Dia. Sebab hanya Yesus yang mampu memahami Allah, kita tidak mampu. Bapa itu terlalu misteri. Jangan dianggap Bapak itu seperti kakek-kakek tua yang duduk di tahta. Yang di kitab Daniel itu kan orang penglihatan, bukan melihat loh. Orang mendapatkan penglihatan. Tampak yang lanjut usia. Itu kan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the ancient old. Yang purba. Halo? Bukan yang lanjut usia. Kalau kita ngomong lanjut usia dipikir, oh ini mbah-mbah, kakek-kakek. Bapak enggak begitu. Artinya yang kekal memberi mandat kepada sosok seperti anak manusia. Jangan dibayangkan lanjut usia bapak itu kakek-kakek, rambut putih, jenggot panjang. Enggak seperti itu. Itu bayangan otak kanan kita, itu bayangan otak kanannya Daniel.
Jangan dipandang seperti itu, Allah itu roh, nggak berwujud manusia. Halo. Kita tidak bisa menghampiri Bapa langsung, hanya Yesus. Yesus yang diberi mandat. Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Yohanes 14 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jelas? Kalau kita mau mencari Bapa, cari Yesus. Karena Bapa ada di dalam Yesus. Anda tidak akan pernah menemukan Bapa di luar Yesus, tidak akan. Saya tidak akan menemui Bapa secara langsung, tanpa Yesus tidak bisa. Kita hanya bisa menemukan sosok Bapa itu melalui Yesus. Kalau tidak percaya ini, buang saja perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu menyatakan sosok ilahi anak manusia yang dijanjikan ini akan hadir di masa-masa itu. Nih loh. Ya. Kita harus bisa menghayati masa-masa itu. Mereka semua menantikan anak manusia yang diberi mandat oleh Bapa. Dan semua ini mengaku itu. Kalau Yesus perspektifnya kemanusiaan, ya, mengajak manusia ke kerajaan Allah, yang 2, 3, 4, 5, ini Mesias versi nasionalisme bangsa Yahudi. Mendirikan kerajaan Daud, makanya mati semua, binasa semua, enggak ada yang beres tuh orang. Ini loh yang disebut Mesias palsu. Sedangkan kenapa orang Kristen berkembang? Karena mereka melihat Yesus bangkit, Yesus tidak mati. Amin Bapak Ibu. Harus menghayati. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa bertahan Yesus praeksisten? Itu harus ada dasarnya. Ini dasarnya, ini salah satu dasarnya. Dan masih banyak dasar yang lain. Jadi kalau Yesus manusia biasa yang baru lahir dari rahim Maria tahun 4 sebelum Masehi, ya dia enggak punya kuasa apa-apa. Enggak punya kuasa apa-apa. Ingat loh, pada saat sebelum dibaptis, Yohanes Pembaptis pernah ngomong, membuka tali kasutnya pun aku enggak layak. Lah kapan pelayanannya? Kok membuka tali kasutnya enggak layak? Ini berarti Yesus praeksisten sudah punya kuasa. Kan begitu cara berpikirnya. Kalau kita berpikir, oh nanti Pak, Yesus akan diberi kuasa setelah semuanya selesai. Ya masih nanti. Lah mau seorang Yahudi percaya, ngerti ya? Mau seorang Yahudi percaya janji-janji yang tidak jelas itu. Kan terlalu sok yakin, kan terlalu halu ada orang nanti aku menebus manusia. Loh, ya tidak bisa seperti itu. Mandat itu sudah ada, mandat itu sudah diberikan. Makanya Yohanes Pembaptis percaya Yesus ponakannya itu anak manusia yang dari Allah. Karena dia tahu baca kitab Daniel. Orang Yahudi itu paling enggak mau Bapak Ibu nyembah manusia itu paling enggak mau. Meskipun ponakannya sendiri. Enggak mungkin Yesus begitu dimuliakan Yohanes Pembaptis jika dia sebelumnya enggak punya kuasa, enggak punya kemuliaan. Halo? Itu. Amin.